taat. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Bagaimana kita dapat hidup bahagia? Bagaimana kita dapat hidup selalu lega? Bagaimana kita hidup menjadi berkat? Cita-cita kita capai tidak terhambat. Ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan jauhkan kita dari dosa. Ketaatan pada kebenaran, ketaatan jalan hidup penuh berkat. Ketaatan jalan hidup penuh berkat. Betul teman-teman semua. Jadi aku memilih hidup selalu taat pada Allah. Aku mau selalu hidup pada taat. Karena taat itu menyenangkan. Sekaligus akan kuceritakan mengapa kita harus taat. Itu pengalaman hidupku kawan. Pengalaman ketika Tuhan menyertai aku, menjaga aku, karena aku taat bersama keluarga aku. Kalian pasti bertanya-tanya siapa aku. Aku tinggal di daerah ini, di daerah yang subur, di daerah yang makmur. Tetapi di sini banyak orang tidak taat. Itu sebabnya daerah ini di satu sisi aku mensyukuri tinggal di tempat ini, tapi di sisi lain aku prihatin. Karena Tuhan berkata akan menghancurkan daerah ini, akan memusnahkan daerah ini. Karena kekerasan, karena sikap congkak orang-orang tidak taat pada Tuhan. Kalian mungkin bertanya siapakah aku? Kalian pasti tidak percaya kan? Aku sudah berusia 600 tahun. Tentu kita beda zaman kawan. Aku di zaman dimana usia manusia ratusan tahun, sedang kalian ada di zaman yang mungkin usia manusia cuma puluhan tahun kan? Usiaku 600 tahun. Pada usia 500 tahun aku punya anak-anak. Dan kini aku sudah 600 tahun, namaku titik-titik U titik-titik. Siapakah aku? Kalian sudah kenal siapa aku? Benar, namaku Nuh. Orang bilang Papa Nuh atau Papa Nuh. Ya memang usiaku sudah lebih tua dari beberapa mereka. Tetapi yang selalu ku ingat adalah belajar taat. Kalau engkau mengatakan mengasihi Tuhan, gua harus taat. Kalau engkau taat, gua harus mengasihi Tuhan. Aku ingat suatu hari Tuhan berkata kepadaku, ya 100 tahun yang lalu. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia. Karena hati manusia tidak mengasihi sesamanya. Melakukan kekerasan, tidak peduli pada yang miskin. Semua hidup semau gue. Tuhan marah. Maka ketika manusia tidak taat pada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya, bahkan banyak orang tidak mengasihi keluarganya, anak-anak tidak taat pada orang tuanya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian taat pada orang tua? Mengasihi orang tua? Kalau tidak, ini yang terjadi. Tuhan berencana menghancurkan dunia ini. Lalu berkata kepadaku, Nuh, buatlah sebuah bahtera. Aku lalu diminta membuat bahtera yang besar. Sebenarnya aku bingung bagaimana aku bisa buat bahtera. Tapi kata firman, janganlah kamu menjadi serupa dengan
titik. Apa? Hahaha, kalian nggak bisa menjawab? Ayo jawab dong. Janganlah kamu menjadi serupa dengan titik. Tetapi berubah oleh pembaruan titik. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang titik. Yang titik kepada Allah dan yang titik. Kalian bisa menjawab? Ayo, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti dunia yang penuh dengan kekerasan, tidak taat, suka menyontek, suka melakukan hal-hal yang jahat. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ini yang benar. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus taat. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang Allah inginkan, yang berkenan pada Allah, mengasihi Tuhan dan sesama, taat pada aturan dan hukum, dan yang sempurna, yang sesuai rencana dan tujuan Allah. Nah, mengapa kita harus taat? Karena Allah sangat mengasihi aku, mengasihi engkau. Dan Allah sudah merencanakan semuanya yang terbaik. Memang aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan permintaan Tuhan. Buatlah Batra, dan buatnya Batra gede banget. Tapi aku percaya itu semua demi kebaikan. Kenapa kita harus taat? Karena kita ini sangat terbatas, kawan. Kita tidak dapat melihat jauh ke depan. Maka hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Taat. Karena kita ini lemah. Karena kita itu butuh kekuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk taat. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk hidup menghadapi segala macam kesulitan. Karena itu sifat watak yang harus kita miliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu taat. Walaupun aku ini orang yang tidak kaya, hidup sederhana seperti ini. Tapi bagiku paling penting adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, "No, hiduplah yang baik, taat pada Tuhan." Banyak orang justru menolak firman Tuhan. Orang menganggap dirinya baik, merasa dirinya hebat, tapi tidak taat. Sayang sekali. Ketika aku memberitahukan pada mereka, ayo bertobat, karena Tuhan akan menghukum dunia ini jika tidak bertobat. Mereka bukannya bertobat, malah mengolok-olok aku. Padahal aku mau membuat mereka selamat. Mereka menghina, mengolok, tidak mau percaya bahwa Tuhan akan menghukum segala orang yang tidak taat. Ini sifat tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka mendengar firman? Atau kalian juga seperti orang-orang ini? Mereka diminta bertobat, tidak mau, bahkan mengolok. "No, kamu bodoh. Kenapa engkau buat Batra begitu besar? Memangnya akan ada hujan?" Tapi aku dan anak-anakku taat. Kalian sudah tahu? Anak-anakku ada 3. Anak yang pertama namanya M. Siapa? Sam, betul. Anakku yang berikutnya namanya A. Siapa dia? Betul. Betul. Anakku yang ketiga E. Apa? Siapa nama anakku yang ketiga? Yafet. Kami sekeluarga, aku, istriku, 3 anakku dan 3 menantuku, kami bekerja keras membangun Batra seperti yang Allah inginkan. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Tidak boleh meleset sedikit pun dari yang Allah inginkan. Kita harus taat. Dan lalu aku membuatnya bertingkat seperti yang Allah inginkan. Aku melapisinya dari dalam, dari luar, dan supaya betul-betul kuat.
Bekerja. Tak terasa hampir 100 tahun aku mengerjakan Batra ini. Lama ya. Aku menjadi capek. Dan sepanjang itu aku selalu berkata, ayo bertobat, dunia bertobat, kawan-kawan bertobat, tetangga-tetangga bertobat, ayo ikut Tuhan, jangan membuat kekerasan, jangan bersikap jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, bahkan mengolok-olok aku tetap hidup seperti itu. No, buat apa engkau membuat Batra? Memangnya mau hujan? Mana hujan? Aduh, mereka betul-betul tidak bisa dinasihati. Mereka tidak tahu Allah sudah begitu sabar 100 tahun menanti pertobatan mereka. Tetapi mereka tidak bertobat. Aku belajar taat, melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Tak terasa Batra sudah siap. Tak tahu aku apa yang akan terjadi. Lalu suatu hari kejengkak ketika Tuhan bilang, no, buka pintu Batra. Aku melihat, wah, binatang-binatang datang sepasang-sepasang datang ke Batra itu. Mereka berduyun-duyun entah dari mana. Mereka datang luar biasa, begitu tertib. Wah, di situ aku belajar ketaatan mendatangkan pertolongan dan karya Tuhan yang amat dahsyat. Jadi ketika engkau taat, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tuhan bisa memanggil binatang-binatang masuk ke dalam Batra dengan tertib. Yang aku tidak bisa kerjakan. Apa yang kau tidak bisa kerjakan, Allah bisa kerjakan. Taat ya. Engkau kalau taat, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Lihat itu binatang-binatang pada masuk Batra dengan tertib. Siapa bisa menyebutkan binatang apa saja yang datang ke Batraku? Ayo, siapa bisa sebutkan? Yang ini apa? Ya, yang sebelahku ini. Ya, yang ini apa ini? Ya, ada kambing, ada domba, ada sapi. Lalu juga ada nih binatang agak buas nih. Ayo, apa nih? Apa ini? Ya, ini apa? Harimau. Ya, betul. Yang di depannya harimau? Ya. Apa? Ini? Ya, apa? Siapa yang tahu? Siapa ini? Wah, itu seperti kijang, seperti banteng. Semua datang berduyun-duyun. Wah, ada juga gajah. Kalian lihat gajah di mana gajah? Itu ada gajah itu di situ. Ya, betul. Ada juga binatang-binatang kecil, angsa. Siapa yang lihat angsa masuk ke dalam Batra? Ya, itu angsa, betul. Ya, angsa masuk juga Batra. Tahu-tahu pada bulan kedua ketika aku berusia 600 tahun, hujan lebat. Dunia ini tiba-tiba diguyur hujan. Aku sudah di dalam Batra waktu itu. Karena Tuhan menyuruh, no, masuk ke dalam Batra dengan keluargamu. Dan Tuhan menutup pintu Batra itu. Wah, aku di dalam hati, Tuhan, kasihanilah mereka semua. Tuhan, kasihanilah mereka, beri kesempatan lagi. Tetapi rupanya Tuhan sudah berniat untuk menghukum orang yang gak mau taat. Itulah sebabnya selalu aku mengatakan pada kalian, taat, lakukan firman Tuhan. Jangan berpikir jahat, jangan berbuat jahat, jangan melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Sekali lagi kawan, kita harus belajar taat. Hari itu hari yang menentukan ketika kami memasuki Batra. Dan binatang-binatang dikirim Tuhan. Begitu dahsyat dari berbagai tempat, burung-burung datang, binatang semua menjadi jinak masuk ke dalam Batra dengan tertib. Ada beruang, ada gajah, dan setelah pintu Batra ditutup, langit gelap gulita, hujan begitu lebat, sepertinya langit membuka tingkat-tingkat langit dan hujan di mana-mana, luar biasa hujan. Wah, tolong! Banyak orang berteriak-teriak. Aku hanya mendengar sayup-sayup mereka.
kasihan. Tiba-tiba Patra bergerak karena air menutupi bumi. Mereka berteriak, no tolong, tapi aku tidak bisa membuka Patra itu karena Tuhan sudah menutupnya. Aduh, kasihan. Begitu banyak orang yang dulu sudah aku nasihati untuk taat, tidak taat. Kami berdoa di dalam Patra. Oh Tuhan, tolonglah. Dan benar, Tuhan menolong. Inilah suasana Patra. 40 hari hujan terus menerus dan air menutupi bumi. Di dalam Patra kami semua aman. Kami memberi makan binatang-binatang. Kami menanti waktu yang tepat untuk keluar sampai Tuhan menyatakannya. 40 hari kemudian kami mulai melihat keluar apa yang terjadi. Burung-burung keluar, tapi mereka belum dapat tempat untuk bersarang sampai akhirnya nanti mereka pada waktu senja kembali. Dan lihatlah, sejauh mata memandang hanyalah air. Air. Ya, aku menanti di dalam Patra. Tidak lama kemudian, Tuhan berkarya, perbuatannya dan kuasanya ada di mana-mana. Kami keluar dan Patra tahun 601 usiaku. Di bulan yang pertama, bumi kering dan kami keluar dari Patra. Kulihat pelangi sebagai tanda kasih Tuhan. Tuhan mengatakan tidak akan menghukum dunia lagi. Itulah rasa syukurku. Karena itu ku naikkan persembahan, ku naikkan kurban bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dari sini teman-teman, aku belajar, jangan sekali-kali tidak taat. Taatlah yang menyelamatkan kita. Taatlah yang membuat hidup kita bahagia. Taatlah yang membuat hidup kita penuh dengan semangat. Ada perjanjian keselamatan Allah dengan manusia pada semua ciptaannya. Mulai setiap orang yang mau taat, Tuhan menjanjikan keselamatan, dan pelangi menjadi tanda perjanjian keselamatan itu. Maka itu, belajar dari Nuh, belajar taat ya. Bagaimana kita dapat hidup bahagia? Bagaimana kita dapat hidup selalu lega? Bagaimana kita hidup menjadi berkat? Cita-cita kita capai tidak terhambat. Ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan jauhkan kita dari dosa. Ketaatan pada kebenaran, ketaatan jalan hidup penuh berkat, jalan hidup penuh berkat. Taat. Taat, maka Nuh diselamatkan oleh Tuhan beserta keluarganya. Ketaatan kita juga akan menyelamatkan banyak orang, membuat sejahtera banyak orang. Taat membuat hidup berhasil dan optimal. Pertanyaannya, apakah kalian anak yang taat? Ingat, Roma 12 ayat 2 tadi mengingatkan kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
Apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jangan seperti anak-anak yang kalau sedang main game diingatkan orang tuanya, hei ingat jam belajar, ayo istirahat, malah melotot main game. Diingatkan mamanya, ayo mandi, ayo makan, ayo belajar, malah marah. Mama, aku nggak mau, aku mau main game. Wah, tidak taat. Dipanggil orang tuanya suruh mengatur waktu, malah diisi cuma main game. Boleh nggak begitu? Nggak taat ya, nggak boleh. Bermain boleh, tapi ada waktunya, batasnya ada. Kita masih harus melakukan tugas sekolah, kita harus melakukan tugas-tugas di rumah, kita harus ibadah. Jangan lupa, boleh suka main game. Pada waktunya sekolah minggu tetap sekolah minggu. Pada waktunya kita harus makan, makan. Pada waktunya papa mama memanggil, harus didengar nasihat orang tua. Ya. Boleh main, tapi ingat jam belajar tidak boleh berkurang. Harus tetap. Main itu untuk hiburan, tidak boleh mengganggu seluruh kehidupan kita. Karena itu taat. Taat itu menggunakan telinga kita mendengarkan nasihat orang tua dan nasihat dari orang-orang yang dituakan. Tapi sekaligus taat itu melakukan sesuatu sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi apa itu taat? Taat itu berarti kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita jadi orang yang baik, rendah hati, ramah, mengikut Yesus. Taat itu berarti melakukan apa yang baik, yang benar, sikap mengasihi, sikap yang berkenan pada Allah. Bukan asal hidup kasar, suka berkelahi, suka bertengkar. Jadi anak yang mau jagoan. Itu bukan anak yang taat firman. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Taat itu percaya pada Tuhan sampai seumur hidup kita. Kapan kita boleh terus berdoa? Sepanjang hidup kita, karena kita taat dan percaya seumur hidup kita. Taat tidak boleh berhenti selama-lamanya, selama hidup kita. Bahkan nanti sampai berjumpa Yesus di kerajaan surga. Taat itu setia. Taat berdoa, setia berdoa. Taat beribadah, setia beribadah. Tapi juga taat selain kepada Tuhan, juga taat pada orang tua atau orang-orang yang Tuhan menempatkan kita sebagai asuhannya atau orang yang dituakan. Contoh, guru sekolah minggu, opa oma kita, orang-orang tua tetangga kita yang baik. Kita juga harus mentaati karena nasihat orang yang dituakan biasanya baik, ya positif. Termasuk para pemimpin, pejabat di negara kita ini harus kita taati ketika para pejabat mengajarkan, ayo menjaga protokol kesehatan. Ya kita ikuti, taat protokol kesehatan. Kenapa? Para pejabat diizinkan Tuhan mengajar kita apa yang baik yang harusnya dilakukan. Karena itu juga taat dalam melayani, mengasihi sesama, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi teman. Taat itu luar biasa ya. Jadi kalau kita taat pada Tuhan, diwujudkan dengan bentuk apa, teman-teman? Dengan mentaati orang tua dan orang-orang yang dituakan. Taat itu sama dengan wujud dari mengasihi. Taat itu menghormati, setia. Taat itu berarti mendengarkan apa yang dinasihatkan dan melakukan nasihat itu. Taat itu berarti percaya dan memohon pertolongan Tuhan. Ketika kita taat pada Tuhan seperti Nuh, tandanya bahwa Nuh percaya Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk menolong dia. Termasuk pada orang tua, kalau kita taat berarti kita percaya orang tua itu baik, niatnya baik. Karena itu kita ikuti yang dia lakukan. Sekaligus kita meminta pertolongan orang tua supaya kita bisa menjadi anak yang hidupnya lebih baik. Taat itu berarti merendahkan hati kita, tidak sombong, ramah, lemah lembut. Karena itu kalau taat pada orang tua tidak boleh ya membentak-bentak orang tua ya. Mulai sekarang nggak boleh kita bilang begini, Papa, Mama, wah omongannya kasar, nggak boleh ya bersikap seperti itu. Taat itu tidak memberontak, tidak berjiwa memberontak, tidak suka membenci. Nah 1 Petrus 1:14 ayo katakan sama-sama. 2, 3, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu.
pada waktu kebodohanmu. Orang yang tidak taat disebut orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia membuat hidupnya penuh dengan persoalan. Ketika kita tidak taat pada lampu lalu lintas, harusnya lampunya merah, kita malah jalan, ya kita akan ditangkap polisi. Ya, kita akan mendapatkan ditilang. Kenapa? Kita akan karena kita melanggar dan kita akan menjadi sulit mau mencapai tujuan, jadi terlambat. Kenapa? Ya karena kita melanggar. Ketika kita tidak taat, ulangan malah menyontek. Nah, ketahuan guru, waduh, malah kita itu lalu gak jadi dapat nilai yang bagus, malah mendapat sanksi dan sebagainya. Jadi ketidaktaatan itu wujud dari kebodohan. Tapi ketaatan wujud dari mengasihi, menghormati Tuhan dan orang tua. Apakah kalian sayang pada orang tua? Taat. Apakah kalian sayang pada Tuhan? Taat, ya. Nah, taat itu asyik kok, menyenangkan. Buktinya no, karena ketaatannya dia menyelamatkan banyak binatang-binatang, menyelamatkan kehidupan, dan nanti Nuh dan keturunannya menjadi berkat bagi dunia. Dan Nuh makin menikmati. Yang jelas Tuhan menolong. Segala usaha kita mau taat. Tuhan, aku mau taat pada Engkau. Nah, Tuhan menolong kita. Tuhan, aku ingin jadi anak yang jujur di dalam ujian. Tuhan akan menolong Engkau. Tuhan, aku ingin jadi anak yang berbakti pada orang tua. Tuhan akan menolong Engkau. Karena taat membuat Tuhan menyayangi kita. Dan membuat Tuhan juga hadir dan pertolongannya juga nyata. Sebaliknya, anak yang tidak taat, Tuhan tidak suka. Nah, kata-kata lagu ini mari kita hayati ya. Bagaimana kita dapat hidup bahagia? Bagaimana hidup selalu lega kalau taat, gak ada beban, gak takut hukuman, gak takut masalah, karena kita benar mengikuti aturan. Bagaimana hidup menjadi berkat dan cita-cita tercapai tidak terhambat. Kalau tidak taat banyak hambatan, banyak masalah. Ayo nyanyi lagu ini, 1, 2, 3 yo. Bagaimana kita dapat hidup bahagia? Bagaimana kita hidup selalu lega? Bagaimana kita hidup menjadi berkat? Cita-cita kita capai tiada terhambat. Caranya bagaimana? Taat ya. Ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan jauhkan kita dari dosa, ketaatan pada kebenaran, ketaatan jalan hidup penuh berkat, jalan hidup penuh berkat.